Salam sejahtera. Saya Dr. Elizabeth Haryanti, spesialis penyakit dalam, Magister Hukum Finasim, Magister Administrasi Rumah Sakit, Magister Manajemen. Saya adalah salah satu dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada program studi pendidikan profesi dokter. Pada kesempatan ini, saya berpartisipasi pada sertifikasi dosen Kemdikbudristek gelombang pertama tahun 2026 sebagai profil akademik, jabatan fungsional lektor dengan pangkat penata muda tingkat 1 atau 3D, program studi pendidikan profesi dokter Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan bidang keahlian ilmu penyakit dalam atau internal medicine. Mata kuliah yang saya ampu selama menjadi dosen adalah Cardiovascular System, Hematoimmunology System, Tropical Medicine System, Gastrointestinal System, Endocrine dan Metabolic System, Genitourinary System, ilmu penyakit dalam. Sebagai dosen, untuk memenuhi Tridharma perguruan tinggi, saya melakukan dan berpartisipasi pada beberapa penelitian sejak tahun 2023 hingga sekarang ini. Hingga saat ini telah dihasilkan sebanyak 16 publikasi ilmiah terdiri dari 5 artikel terindeks Scopus dan 11 artikel terindeks Sinta. Publikasi ini mencakup berbagai topik penelitian di bidang kesehatan, kedokteran, dan pendidikan kedokteran yang dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan mutu akademik. Hasil penelitian yang telah dipublikasikan menjadi referensi dalam penerapan evidence-based teaching. Melalui pendekatan ini, materi perkuliahan senantiasa diperbarui berdasarkan bukti ilmiah terkini, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan berkualitas. Saya sebagai dosen juga turut berpartisipasi pada pengabdian masyarakat sejak tahun 2023 hingga sekarang. Sebagai dosen, saya harus melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi pada berbagai workshop, seminar, PKP, webinar, dan pelatihan klinis yang saya ikuti secara berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan kompetensi profesional, memperbarui wawasan ilmiah, serta mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan pelayanan. Seluruh kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang saya laksanakan saling mendukung dalam pengembangan pembelajaran. Pengalaman mengajar, hasil penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta pelatihan yang saya ikuti, saya integrasikan menjadi materi pembelajaran berbasis bukti. Selanjutnya, materi tersebut saya tuangkan ke dalam rencana pembelajaran semester sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Sebagai dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah pada bidang ilmu penyakit dalam. Pada kesempatan ini, saya memaparkan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Hematoimmunology System sebagai contoh implementasi integrasi Tridharma dalam proses pembelajaran. Penyusunan RPS dan materi pembelajaran mengacu pada referensi utama, seperti Harrison's Principle of Internal Medicine, Hofbrand Essential Hematology, dan Basic Immunology oleh Abbas, serta diperkaya dengan hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang telah saya laksanakan, sehingga pembelajaran menjadi evidence-based dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah sistem hematologi imunologi. Hematoimmunology System merupakan mata kuliah yang mempelajari struktur, fungsi, dan mekanisme sistem hematologi serta sistem imun dalam mempertahankan homeostasis tubuh. Pembelajaran mencakup hematopoiesis, komponen darah, hemostasis, respon imun bawaan dan adaptif, imunopatologi, gangguan hematologi dan imunologi, serta penerapan pemeriksaan laboratorium untuk mendukung diagnosis, penata laksanaan, dan evaluasi penyakit secara berbasis bukti. Mata kuliah ini juga menekankan integrasi konsep dasar dengan aplikasi klinis melalui pembelajaran berbasis kasus.
Capaian pembelajaran mata kuliah pada sistem hematoimunologi, di mana mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hematopoiesis, komponen darah, dan sistem imun. Mahasiswa mampu menganalisis mekanisme respon imun bawaan dan adaptif pada kondisi normal maupun patologis. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kelainan hematologi dan imunologi berdasarkan patofisiologi, manifestasi klinis, dan pemeriksaan laboratorium. Mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil pemeriksaan hematologi dan imunologi sebagai dasar penegakan diagnosis. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip evidence-based medicine dalam pembahasan kasus hematologi dan imunologi. Pendekatan melalui student-centered learning dengan metode mini lecture, case-based discussion, problem-based learning, presentasi ilmiah, evidence-based medicine, dan pembelajaran klinik. Bentuk penilaian, terdapat komponen penilaian yang dinilai adalah kehadiran dan partisipasi dengan bentuk penilaian keaktifan dalam kuliah, diskusi, dan PBL dengan bobot 10%, komponen penilaian tugas individu dengan bentuk penilaian telaah literatur atau critical appraisal journal dengan bobot 15%, komponen penilaian presentasi kelompok dengan bentuk penilaian presentasi kasus atau topik hematoimunologi dengan bobot 15%, komponen penilaian diskusi kasus case-based discussion dengan bentuk penilaian analisis kasus dan penalaran klinis dengan bobot 15%, komponen penilaian computer-based test GPT, penilaian pengetahuan berbasis komputer dengan bentuk penilaian computer-based test, penilaian pengetahuan berbasis komputer dengan bobot 20%, komponen penilaian Student Objective Clinical Assessment atau SOCA, penilaian kemampuan analisis kasus, penalaran klinis, dan komunikasi, bentuk penilaian Student Objective Clinical Assessment, penilaian kemampuan analisis kasus, penalaran klinis, dan komunikasi dengan bobot 25%, total bobot penilaian 100%. Terima kasih, demikian paparan saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan mini lecture dan case-based discussion. Ya, selamat pagi, terima kasih adik-adik sudah datang pagi hari ini. Terima kasih sudah datang di kelas saya. Pagi hari ini kita akan mempelajari tentang hematologi dasar dan sistem imun. Kita pelajari hematologi dasar dulu ya. Di mana hematologi itu adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang sel darah, organ pembentukan darah, dan kelainan yang berhubungan dengan sel serta organ pembentukan darah. Kalau kita melakukan sebuah proses di mana kita mengambil plasma darah dan kita lakukan apa yang dinamakan centrifuge, akan mendapatkan dua area yang berbeda, yaitu di mana terdapat plasma di bagian atas dan red cell, sel darah merah di bagian bawah. Plasma tersebut 55% dari total volume darah, dan di sini ada garis yang kita namakan Buffy code. Disinilah terletak leukosit dan platelet dengan komposisi kurang dari 1%. Kemudian pada bagian bawah kita dapat eritrosit dengan komposisi 45% dari total seluruh plasma darah. Dalam mempelajari hematologi ini, kita harus mengetahui tentang strukturnya, fungsinya, komponen seluler darah, dan volume darah, serta hubungan fisik antar sel-sel darah dengan plasma. Juga komponen plasma yang berkaitan dengan sifat dan fungsi darah. Contohnya, sistem koagulasi darah kita. Ternyata, perubahan dari salah satu komposisi tersebut atau struktur maupun fungsinya dapat menyebabkan sebuah penyakit hematologi. Perubahan hematologi
membuat adanya manifestasi penyakit lain. Darah, di mana volume totalnya 6-8% dari berat badan. Pria dewasa kurang lebih 5 liter, wanita dewasa kurang lebih 4 liter. 45 hingga 60% merupakan sel-sel darah. Komponennya kalau padat itu sel darah, kalau cair itu plasma. Komponen plasma darah terdiri dari air, protein, ion, gula, lemak, asam amino, hormon, vitamin, dan gas terlarut. Komponen dari sel darah yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Jumlahnya sel darah merah 4-5 juta sel per mililiter darah. Sel darah putih 3.000 hingga 6.750 sel per mililiter darah. Trombosit jumlahnya 250.000 hingga 300.000 sel per mililiter darah. Kita melihat porsi plasma, di situ ada air dan ada pelarut ya. Mereka semua ini ditransport, dihantarkan oleh darah, yaitu apa yang dihantarkan? Nutrisi, waste product, dan metabolisme dari respirasi, gas, hormon, dan panas. Untuk porsi seluler, komponennya kita lihat di sini ada eritrosit, ada leukosit. Leukosit sendiri terdapat basofil, eosinofil, neutrofil, monosit, dan limfosit. Dan juga pada komponen terdapat platelet. Fungsi dari eritrosit ini penting, yaitu sebagai transport oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan fungsi dari leukosit menghancurkan sel asing, memproduksi antibodi, dan memiliki respon terhadap reaksi alergi. Untuk fungsi dari platelet atau trombosit sendiri adalah blood clotting, pembekuan darah. Kita masuk pada eritrosit ya. Merupakan komponen padat yang terbanyak, tidak mempunyai inti atau darah perifer. Jadi sel di dalam tubuh kita yang tidak mempunyai inti adalah sel darah merah. Bentuknya kalau normal adalah bikonkav, memiliki sentral pallor. Sitoplasmanya kaya akan oksigen. Dia akan membawa oksigen seperti yang saya tadi katakan dari paru ke jaringan dan membawa karbon dioksida dari jaringan ke paru untuk dibuang melalui proses respirasi. Mengangkut oksigen tanpa meninggalkan pembuluh darah, dan selama hidupnya ada di pembuluh darah, usia sel darah merah kita adalah 120 hari. Kita masuk ke leukosit. Di sini A adalah neutrofil, bentukan neutrofil, B bentukan eosinofil, C bentukan basofil, D bentukan monosit, E bentukan resting small lymphocyte, F merupakan atipikal limfosit. Leukosit berinti. Jenisnya granulosit dan agranulosit. Yang granulosit adalah eosinofil, basofil, dan neutrofil, step maupun segmen. Yang agranulosit adalah limfosit monosit. Jumlah terbanyak didapat pada neutrofil, jumlah paling sedikit pada basofil, dan jumlah dengan terbesar, ukurannya terbesar adalah monosit, ukuran terkecil adalah limfosit. Guna dari neutrofil ini melindungi tubuh atau melawan terhadap infeksi akut baik oleh jamur ataupun bakteri. Eosinofil berperan pada respon imun kronis.
seperti pada infeksi cacing, pada asma, pada reaksi alergi. Monosit berperan sebagai fagosit. Terdapat banyak pada jaringan seperti makrofag. Limfosit merupakan komponen sistem imun yang adaptif. Bentuk dan ukurannya bisa bervariasi. Normalnya inti limfosit itu sama ukurannya dengan eritrosit. Limfosit teraktivasi ukurannya akan membesar. Limfosit yang beredar di sel darah tepi adalah sel B, sel T, dan NK sel. Kita masuk pada trombosit. Merupakan sel darah terkecil, tidak berinti, berasal dari pecahan sitoplasma megakariosit pada sumsum tulang. Berperan dalam mengatur hemostasis. Usianya adalah 7 hingga 10 hari. Bersama dengan faktor pembekuan ada di dalam plasma dengan jumlah 150 hingga 450.000 per mmK. Pemeriksaan yang diperiksakan adik-adik kelak pada klinis adalah pemeriksaan darah rutin, yaitu meliputi kadar hemoglobin, hitung jenis leukosit, laju endap darah, dan hitung jumlah leukosit. Kadar hemoglobin normalnya bervariasi tergantung umur, jenis kelamin, dan geografi. Daerah tinggi dengan oksigen sedikit, eritrosit akan meningkat. Daerah rendah sebaliknya. Harga normal laki-laki dewasa 13 hingga 18 mg per desiliter. Wanita dewasa 11,5 hingga 16,5 mg per desiliter. Pemeriksaan hemoglobin berguna untuk parameter penentu anemia berdasarkan diagnosis dan derajat, dan berguna juga untuk monitoring terapi terhadap kondisi anemia tersebut. Penurunan kadar hemoglobin secara fisiologis dapat kita jumpai pada seseorang dengan kehamilan. Penurunan kadar hemoglobin yang patologis dapat kita jumpai pada beberapa penyakit seperti talasemia, hemoglobinopati, anemia defisiensi besi, perdarahan akut atau kronis, anemia sideroblastik, infeksi kronis, dan leukemia. Sedangkan kenaikan kadar hemoglobin bisa kita jumpai pada kondisi dehidrasi dan polisitemia. Ini referensi yang saya pakai untuk mengambil beberapa materi yang saya berikan kepada adik-adik sekalian. Dari buku Ajar Penyakit dalam PABDI, kemudian dari buku Fisiologi Sistem Hematologi buku Ajar, dan juga dari Hematologi Basic Principle and Practice. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik sekalian? Oh, saya saja yang bertanya. Siapakah yang tahu apa itu anemia defisiensi besi? Dan apa penyebabnya? Jordan? Kekurangan asupan zat besi, penyebabnya itu bisa pendarahan kronis, dokter. Misalnya menstruasi atau pendarahan saluran cerna, lalu peningkatan kebutuhan atau kehamilan, atau gangguan penyerapan besi. Ya, benar sekali. Terima kasih ya. Untuk hematologi kita sudah selesai, kita lanjutkan kepada sistem imun. Sistem imun itu ada yang sistem imun non-spesifik. Sistem imun yang non-spesifik, sistem pertahanan terdepan langsung tidak terhadap mikroorganisme tertentu dan telah ada sejak lahir. Apakah sistem imun yang non-spesifik itu? Yaitu pertahanan fisik atau mekanik, pertahanan humoral, dan komplement. Pertahanan fisik atau mekanik, contohnya kulit kita merupakan sistem pertahanan. Proses kita batuk itu adalah sistem pertahanan. Silia yang ada pada
lapisan hidung kita. Dan proses bersin itu merupakan sistem imun non-spesifik. Pertahanan humoral kita tahu ada terdapat komplement, interferon, dan C-reaktif protein. Untuk komplement, bekerjanya melisis bakteri, kemotaktik, dan opsonisasi. Interferon bekerjanya menginduksi sel sehat sehingga resisten terhadap virus serta mengaktifkan natural killer cell atau sel NK. Interferon ini merupakan komposisinya glikoprotein yang responnya terhadap virus. Bagaimana dengan CRP? Dibuat oleh tubuh pada waktu infeksi. Mekanismenya dengan bantuan kalsium mengikat molekul kuman dan jamur serta mengaktifkan komplement. Pertahanan biokimia antara lain asam lambung, lisosim, laktoferin, dan asam neurominic. Bagaimana dengan pertahanan seluler? Ini ada yang fagosit oleh sel mononuklear yaitu monosit dan makrofag, dan juga oleh sel polimorfonuklear granulosit dan oleh makrofag. Natural killer cell menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Sel natural killer juga menghancurkan sel neoplasma, di mana teorinya yang zaman saat ini sudah mulai booming. Imun sel terapi. Selanjutnya, kita lihat bentukan eosinofil seperti ini, basofil seperti ini, neutrofil seperti ini. Nah, di sini ada resting T cell, bentukannya seperti ini. Tetapi kalau T cell-nya sedang aktif, bentukannya seperti ini. Natural killer cell, bentukannya seperti ini. Ini merupakan proses opsonisasi bagaimana mengaktifkan sitotoksik dari NK sel. Ini yang atas no killing, kalau yang bawah virus infected cell dimakan oleh NK cell ya. Ini merupakan proses opsoning, signal opsoning, bagaimana proses sitotoxic activity oleh natural killer cell. Apabila ini normal cell oleh natural killer cell, tidak dilakukan proses mematikan. Tetapi apabila terdeteksi sel itu terinfeksi sebuah virus oleh natural killer cell, dimatikan. Seperti itulah kerja dari natural killer cell. Ini adalah gambar sistem pertahanan tubuh kita ya. Makrofag, neutrofil, monosit, dan dendritic cell. Kita masuk pada sistem imun spesifik, di mana ada humoral, seluler, dan organ limfoid. Humoral, yang berperan pada humoral adalah sel beta. Sel B yang akan berkembang menjadi sel plasma dan menghasilkan antibodi. Bagaimana dengan seluler? Yang berperan adalah sel T. Fungsi pertahanan terhadap bakteri intrasel, virus, jamur, parasit, dan keganasan. Organ limfoid primer adalah timus. Organ limfoid sekunder untuk proliferasi dan diferensiasi adalah limpa, tonsil, kelenjar limfo, appendix, dan Pach-Bayer. Ini adalah aktivasi sel-sel imunokompeten oleh antigen. Di mana di sini antigen, selnya abnormal. Terdapat aktivasi sel-sel imunokompeten, terutama peran dari B-cell, sehingga B-cell ini membuat sebuah memori sel. Dari situlah kita menghasilkan sebuah antibodi.
terdapat aktivasi sel-sel struktural dari lymph node kepada eosinofil menghasilkan eosinofil yang memiliki activate CXCR3 dan CXCL9. Tentang sebuah vaksinasi. Kalau seseorang diberikan suatu vaksin, antigen presenting cell memberikan sebuah signal kepada sel helper, T helper cell ini, sehingga TH sel ini mengalami sebuah aktivasi di mana ke atas dan ke bawah. Kalau yang ke atas, panah ke atas ini menyebabkan proses diferensiasi dan affinity maturasi sehingga membuat pembelajaran bagi sel B memiliki memori untuk merangsang munculnya antibodi pada plasma sel. Kalau kita periksa positif imunoglobulin G-nya. Aktivasi ini juga memicu atau merangsang pengeluaran IFN, gamma, dan interleukin 2. Sebuah respon lain oleh CD4 kita bisa terjadi delay type hypersensitivity dan juga keluarnya sitokin T limfosit. Ini yang menyebabkan kenapa pada pemberian vaksin bisa terjadi reaksi alergi. Referensi yang saya ambil dari dasar-dasar imunologi tumor, seluler dan molekular imunologi edisi 10 dari Abdul K. Abbas, Andrew Harrichman, dan Shiv Pilla. Dan juga saya ambil dari Clinical Immunology Principle and Practice dari Robert R. Rich. Adik-adik, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Untuk sel utama yang berperan dalam imunitas humoral itu yang mana ya, dokter? Yang berperan pada imunitas humoral adalah sel B. Ada pertanyaan lagi? Izin dokter, antibodi yang pertama kali diproduksi pada respon imun primer itu apa nih, dok? Respon imun yang primer, antibodi imunoglobulin M. Baik, dokter. Gitu ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih, sekian perkuliahan kita pada hari ini. Selamat pagi.